Oke, sudah semua ya. Izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Minggu ini kita akan bahas soal strategi proses lokasi dan tata ruang. Jadi ada ini termasuk apa ya? Tiga subbab besar sebenarnya. Jadi kita akan coba bahas mungkin cukup apa ya? Tidak terlalu dalam tapi cukup dalam lah untuk mengetahui ini strateginya digunakan untuk apa gitu ya. Jadi strategi proses, lokasi dan tata ruang. Nah, sebelum mulai mungkin saya pengen refresh dulu buat apa yang kita pelajari minggu lalu gitu ya, pengelolaan kualitas. Ada 5 pertanyaan di sini, mini quiz saja. Kita teman-teman boleh em, nyalakan kameranya dan buka mic-nya. Kira-kira menurut teman-teman ada yang bisa menjawab, yang berani menjawab dan menjelaskan kira-kira itu apa, gitu ya. Jadi ini pertanyaan pertama, kegiatan apa yang bertujuan untuk menurunkan biaya eh, dari strategi peningkatan kualitas gitu ya. Ini ada 4 pilihan. Ada yang mau coba menjawab, silakan. Dari 4 ini mana yang tujuannya adalah menurunkan biaya? Karena kalau teman-teman tahu tujuan dari pengelolaan kualitas itu ada dua, yaitu menaikkan apa pemasukan gitu ya, dan juga menurunkan biaya. Silakan. Ada yang mau mencoba menjawab? Atau pada malu-malu, nggak mau ngeliatin mukanya? Kalau di kalau nggak di chat juga boleh ya. Silakan boleh menerka gitu. Ada yang masih ingat nggak minggu lalu apa ya? Ini ada siapa? Dinda, silakan Dinda. Ada yang mau mencoba jawab? Silakan. Atau ada pada lupa semua apa gimana? Gimana teman-teman? Ada yang mau mencoba jawab? Ini salah juga nggak apa-apa loh. Kita akan refresh lagi gitu ya. Kita akan bahas sedikit lagi tentang pengelolaan kualitas itu apa gitu. Sore. Gimana? Ada yang bisa jawab? Kok tidak ada suara ini kelas A? Halo, kelas A. Pada standby nggak ya?
Masih ditunggu. Teman-teman, ada yang mau mencoba jawab? Nggak ada sama sekali. Ada di chat, Pak. Oke, siapa nih? Rifki. Harga yang fleksibel. Oke. Ada lagi jawaban yang lain mungkin? Terima kasih Rifki sudah mau mencoba jawab ya. Ah, ini semoga tidak hanya menebak huruf ya, cuman dua-dua jawabannya belum ada yang tepat nih ya. Ada Agung, ada Rifki. Jadi mungkin kalau pembahasan minggu lalu, ini jawabannya adalah meningkatkan produktivitas gitu ya. Jadi meskipun kelihatannya eh, apa kegiatan meningkatkan produktivitas itu kan lebih ke arah oke kita mau supaya mendapatkan uang yang lebih banyak gitu ya. Tapi enggak juga. Jadi produktivitas itu berkaitan dengan operation di mana operation itu berkaitan dengan biaya gitu ya. Nah, jadi untuk kegiatan yang menurunkan biaya itu dari empat ini yang benar adalah harga yang sorry meningkatkan produktivitas gitu ya. Karena sisanya yang lain fokusnya kepada supaya penjualan atau ya sales itu bisa naik gitu ya. Meningkatkan reputasi dengan reputasi yang bagus, orang-orang akan lihat oh ini eh, apa harusnya dijualannya oke gitu ya. Terus harga yang fleksibel sudah pasti dengan harga yang lebih sesuai dengan pasar dia pasti akan mendapatkan sales yang lebih naik gitu ya. Jika harganya match dengan pasar dia akan ada penjualan gitu ya. Terus meningkatkan respon sama dengan kita merespon dengan cepat gitu ya. Itu bisa membantu kita untuk dapatkan penjualan yang lebih baik. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ini di perkataan PDCA ya, Plan to Check Act mana yang merupakan proses evaluasi terhadap sasaran dan proses dan kemudian hasilnya nanti akan dilaporkan apa saja gitu. Itu ada apa di proses yang mana sih dari Plan to Check Act ini yang merupakan uh, evaluasi terhadap sasaran dan proses. Ada yang mau coba jawab? Salah nggak apa-apa ya teman-teman. Ini bukan apa ya perdebatan kita antara hidup dan mati gitu ya. Jadi boleh dicoba dijawab. Oke, di sini ada Nurul. Jawabannya tepat kali ini eh, cek gitu ya. Jadi melakukan evaluasi terhadap sasaran dan proses. Plan Ya, itu Pak. tadi merencanakan, Do itu melakukan gitu ya. Setelah melakukan, kita lakukan evaluasi gitu ya. Kita cek apakah yang kita kerjakan ini sudah sesuai sasaran, terus prosesnya sudah sesuai atau enggak gitu. Ya, baik. Terima kasih Nurul. Kemudian sebentar saya tandai dulu. Ya. Selanjutnya, suatu proses mengidentifikasi eh, proses yang praktek yang terbaik terhadap dua produk dan proses produksinya. Nah, ini toolsnya total quality management ya atau kualitas total gitu ya. Ada apakah ini biasa sebutannya apa sih untuk suatu proses yang mengidentifikasi praktek yang terbaik terhadap dua produk dan proses produksinya. Ada yang coba jawab lagi silakan. Ya, oke, thank you Dio ya. Ya, betul benchmarking ya. Jadi benchmarking itu digunakan untuk membandingkan gitu ya. Membandingkan antara eh, dua produk atau lebih gitu ya untuk melihat apakah jadi produk itu udah representatif dengan pangsa pasar, apakah produk itu bisa kita buat atau enggak, atau kita bandingkan produk kita dengan mereka gitu, yang ada perbedaan di bagian mana, kelebihan dan kekurangan dan segala macam. Oke, selanjutnya adalah tujuan dari pemberdayaan, empowerment adalah, ini cukup general ya, meskipun di operation ini eh, termasuk juga ya, fokus untuk pemberdayaan. Ada yang mau mencoba jawab, silakan. Tujuan pemberdayaan.
Siapa nih yang open mic? Ada yang mau coba jawab? Silakan itu. Ada yang mau coba jawab, teman-teman? Silakan. Pemberdayaan. Kenapa sih kita membuat para karyawan gitu ya, atau tim kita itu berdaya untuk apa? Ada yang bilang, Nurul bilang C, ada yang bilang D gitu ya. Oke, ini Rifki ya. Ya, ya jawaban yang tepat adalah motivasi dan antusias karyawan ya, karena memang pemberdayaan secara nggak langsung akan menaikkan produktivitas benar juga. Cuman eh, yang dampak secara langsungnya adalah motivasi dan antusiasme dari karyawan gitu ya. Bagaimana mereka bisa ngerasain kalau mereka itu di perusahaan itu berguna gitu ya. Tidak tidak hanya sebagai pekerja, cuma mereka itu mendukung visi dan misi perusahaan. Nah, ini sepertinya yang terakhir ya harusnya. Ya. Yang terakhir, alat bantu untuk memvisualisasikan proses suatu penyelesaian tugas secara tahap demi tahap untuk tujuan analisis, diskusi, komunikasi, serta dapat membantu kita untuk menemukan wilayah-wilayah perbaikan. Ini biasa didapatkan dari proses apa? Silakan ada yang mau mencoba jawab. Di topik kita minggu ini kita juga akan bahas ini ya. Ya, Putri Ayu Wulandari. Ya, terima kasih Putri. Ya, benar jawabannya adalah ya, Putri dan Siti. Sama-sama Putri ya. Jawabannya flowchart ya. Jadi nanti kita bahas juga bagaimana flowchart itu sangat berguna. Kita bisa apa ya, customize atau customisasi sesuai dengan kebutuhan. Terutama tadi tujuannya adalah untuk tadi ya menganalisis, kita diskusi prosesnya, kemudian kita komunikasinya bagaimana antar departemen atau antar PIC atau antar orang, dan membantu kita menemukan wilayah perbaikan prosesnya. Apakah prosesnya terlalu panjang secara hierarki atau secara apa apa birokrasinya apakah terlalu panjang gitu. Kalau misalnya terlalu panjang kita harus potong misalnya. Ya. Oke. Ya, terima kasih teman-teman yang udah mencoba mau menjawab gitu ya. Nanti mungkin teman-teman yang lain mungkin bisa ikut partisipasi juga. Harapannya dengan ada khusus kecil sebenarnya mengingat aja meskipun eh, saya belum tahu nih teman-teman nanti ke depannya akan mengambil konsentrasi apa gitu ya. Karena mungkin ini masih di semester 3 harusnya belum ada proses konsentrasi manajemen mau ngambil apa gitu yang spesifik. Karena operation ini salah satu mungkin di awal pertemuan saya infokan juga salah satu fundamental dari pilar manajemen gitu ya karena sifatnya yang inti gitu ya. Sebenarnya itu bisa dikatakan lebih dua-duanya operasi punya tanggung jawab untuk deliver dan dari uh, proses yang
Halo teman-teman, pakai suara saya? Halo, supaya saya juga tahu kalau terdengar. Ya, keunggulan dari fokus proses. Oke, terima kasih. Kualitas produk tinggi, terus peralatan sifatnya umum, terus apa jenis produknya itu beraneka ragam, gitu ya. Kemudian pemanfaatan peralatan rendah karena ternyata alat yang dibeli misalnya alatnya ternyata butuh eh, ada alat lain untuk bikin produk A biasa pakai alat satu dua tiga, oh sekarang mau bikin produk B butuh alat dua tiga dan empat gitu. Jadi ada yang ada pakai. Jadi kurang lebih kayak gitulah fokus prosesnya. Ini kita lanjut ke fokus repetitif, di mana dikenal sebagai lead. Kita nggak memberi nilai. Jadi contohnya ya, saya contoh tadi bikin ya, sorry terputus lagi ya. Bentar, saya cek. Ya. Suara terdengar jelas, teman-teman. Maaf. Sudah, Wak. Oke, oke. Terima kasih.
Ya, yang tadi ya, kita lanjut untuk keuntungan dari lean production atau fokus repetitif ini adalah eh, persediaan kita jadinya tidak perlu begitu banyak gitu ya. Kemudian juga kita bisa membangun sistem yang mendukung proses produksi ketimbang proses yang tadi ya, yang variasi yang lebih banyak dan jumlah produknya lebih sedikit gitu ya. Kemudian menurunkan kebutuhan akan tempat, benar karena kita persediaannya sedikit, kita tidak perlu tempat yang begitu besar gitu ya. Kemudian juga mengembangkan hubungan dekat dengan pemasok, benar karena dengan kita apa ya punya hubungan yang dekat dengan pemasok, kita tuh bisa memastikan jadwal-jadwal yang kita butuhkan itu terpenuhi oleh pemasok. Sehingga terjadi tuh apa GIP yang kemarin kita pelajari juga, just in time, bagaimana ketika yang dibutuhkan berapa kita hanya pesan sebetulnya saja gitu. Kemudian juga menjadi pemasok menjadi tanggung jawab kita karena harapannya si pemasok ini bisa targetnya bisa uh, menyesuaikan dengan kebutuhan produksi kita gitu ya. Nah, terus yang terakhir adalah menghilangkan semua kegiatan kecuali yang memberikan nilai tambah, kembali itu tadi ya. Nah, untuk kemudian ada fokus produk di mana kita akan melakukan proses produksi dengan jumlah produk yang besar namun dengan variasi yang lebih sedikit. Nah, uh, ini prosesnya disebut juga proses yang terus-menerus. Jadi uh, mungkin teman-teman tahu produk-produk yang dikeluarkan oleh perusahaan gitu ya, itu biasanya kan akan ada pembaruan. Nah, itu biasa kita akan fokus ke produknya terus gitu. Tidak tidak ke proses pembuatannya, tapi adalah ke produknya gitu ya. Nah, keunggulan dari fokus produk ini variabel cost-nya lebih rendah. Jadi biaya yang variabel itu lebih rendah. Kemudian skill tenaga kerja nggak diperlukan yang tinggi-tinggi banget, tapi sudah terspesialisasi. Misalnya pembuatan handphone gitu ya, teman-teman nanti mungkin tahu ada yang assemblernya, ada orang yang memasang baterai misalnya, udah tuh pasang baterai aja fokusnya gitu. Jadi spesialnya apa fokus skillnya tuh spesialisasi gitu, tidak harus bisa pasang baterai, bisa pasang kamera dan segala macam. Tapi biasanya dia akan merujuk ke skill-skill tertentu aja. Kemudian perencanaan produksi lebih mudah karena sudah ketahuan unit mana mengerjakan apa. Kemudian pemanfaatan pelet yang tinggi tadi 70-90% karena akan melakukan hal-hal yang kurang lebih di posisi itu aja gitu. Misalnya tipe HP-nya beda, ada 10 tipe, tapi dengan jumlah yang masing-masing 1 juta HP misalnya, tapi dengan proses uh, uh, penaruhan baterai yang kemudian mirip gitu ya. Kemudian kelemahan dari fokus produk ini adalah fleksibilitas produk rendah. Jadi misalnya teman-teman punya HP, apa yang kita terima sekarang ini adalah apa ya perusahaan yang memberikan fokus produk gitu. Kita tidak bisa punya HP yang saya pengen RAM-nya misalnya 128 giga gitu karena kan paling mentok sekarang mungkin 12 atau 16 gitu ya. Nah, itu fleksibilitas produknya rendah karena tidak bisa menyesuaikan dengan misalnya kebutuhan kita atau keinginan kita gitu ya. Terus peralatannya bersifat khusus sudah pasti, terus juga perlu investasi awal yang tinggi. Ini karena tadi ya, misalnya kita lihat lini produknya macam-macam, bikin pabrik, bikin manufaktur itu tidak kecil gitu ya, karena butuh investasi yang tinggi. Kemudian kostumisasi massal, di mana fokusnya produk barang jasa yang cepat dan murah, sehingga memenuhi keinginan pelanggan yang unik. Nah, jadi fokus kostumisasi massal ini membuat apa yang diinginkan pelanggan, ketika pelanggannya itu juga pengen yang ekonomis gitu ya. Nah, ini produknya biasanya volumenya rendah seperti fokus proses, namun biaya produksi volumenya tinggi karena dia harus berfokus pada produk. Nah, untuk mencapai konsumen massal dibutuhkan kemampuan operasional yang canggih. Nah, ini mungkin teman-teman bisa cari juga ya di internet banyak contohnya. Contohnya dulu mungkin kayak komputer atau laptop namanya Dell. Mungkin teman-teman tahu juga. Dell ini dulu punya fitur kustomisasi massal di mana teman-teman bisa order sesuai kebutuhan teman-teman. Misalnya speknya teman-teman punya kantor, punya 1.000 karyawan, 1.000 karyawan harus punya laptop misalnya. Teman-teman daripada harus susah payah merakit gitu ya untuk kebutuhan mungkin divisi ini, divisi itu apa gitu. Misalnya dari teman-teman punya 1.000 karyawan tadi dibagi. Oh mungkin kalau finance butuh speknya seperti ini, kalau tim marketing seperti ini, desain seperti ini. Nah, teman-teman bisa bikin itu secara spesifikasi per divisi.
teman-teman bisa kirim aja ke Dell, nanti Dell akan bikinkan estimasi pengeluaran teman-teman untuk laptop itu. Jadi mereka bisa kustomisasi sesuai dengan kebutuhan sebuah perusahaan atau sebuah entitas gitu. Dengan jumlah yang tidak sedikit tapi juga tidak terlalu banyak. Nah, ini kustomisasi massal tuh berada di tengah-tengahnya gitu ya. Nah, ini buat gambaran di mana ketika perusahaan itu harus fokus kemana gitu ya. Ketika volumenya rendah dan variasinya rendah, teman-teman bisa fokus ke mungkin yang repetitif gitu ya. Jangan sampai mengenai daerah yang merugi ini ya, secara proses gitu. Kemudian ketika varian tinggi, kemudian volumenya rendah, teman-teman bisa fokus ke proses aja gitu ya. Karena uh, apa dibutuhkan uh, apa pilihan produk yang lebih banyak gitu ya. Jadi teman-teman harus punya uh, apa uh, orang-orang yang punya skill terlatih itu untuk melakukan itu. Kemudian dengan volume yang tinggi, kemudian variasi yang rendah, teman-teman bisa pakai fokus produk. Kemudian juga dengan volume yang sebenarnya nggak terlalu tinggi, tapi variasi juga tinggi, teman-teman bisa coba jalur kustomisasi massal, di mana sebenarnya uh, teman-teman bisa, biasanya orang yang membuat kustomisasi massal ini akan mencoba dengan bermain harga gitu ya, dengan harga yang kompetitif dengan fokus produk misalnya atau fokus proses, tapi dia bisa custom gitu ya. Kita lanjut ke analisis. Sorry, intermezzo. Ya, kemudian analisis desain dan proses. Ya, ya. Analisis dan desain proses bisa biasanya membahas variabel itu throughput. Throughput itu adalah seberapa besar uh, kuantitas yang bisa dikeluarkan oleh produk atau jasa. Kemudian kita bicara biaya dan juga kualitas. Nah, proses adalah menjadi kunci dari desain ini ya. Jadi kita harus terus mengecek prosesnya, meningkatkan prosesnya. Nah, ini alat-alat yang digunakan untuk proses dan desain dan desain ulang. Jadi ada flowchart, teman-teman tadi yang mungkin kita udah bahas bagaimana proses dari membuat input A menjadi input Z misalnya. Nah, itu divisi mana aja yang berkaitan, berapa lama dan segala macam kita bisa taruh di flowchart. Kemudian juga untuk pemetaan fungsi waktu ini juga membantu bagaimana aktivitas-aktivitas itu akan diberi waktunya gitu. Nanti mungkin ada contohnya uh, bagaimana mengerjakan A, aktivitasnya apa saja, berapa lama dia harus mengerjakan. Kemudian bagian proses ini menggunakan simbol untuk pergerakan orang atau material gitu ya. Jadi misalnya ada denah, teman-teman punya karyawan gitu ya, karyawan bagaimana cara mengerjakannya dari material sampai ke proses material itu, material yang sudah diproses. Kemudian juga ada VSM atau Value Stream Mapping. Kemudian adalah pemetaan aliran nilai. Ini adalah proses yang membantu manajer memahami bagaimana nilai aliran nilai dalam proses-proses yang tadi gitu ya. Mau material atau informasi dari seluruh proses produksi. Ya. Ini pemetaan fungsi waktu sebagai contoh kalau flowchart mungkin teman-teman udah sempat ngasih gitu ya. Flowchart kurang lebih general cukup sering dipakai. Untuk pemetaan fungsi waktu ini biasa dipakai di uh, manufaktur lah kebanyakan ya atau di jasa gitu. Jasa biasa ada namanya service blueprint gitu ya. Ada blueprintnya bagaimana jasa itu bisa di deliver gitu ya. Nah, ini misalnya proses produksi, pelakunya ada pelanggan, pegawai, proses produksi, gudang, transportasi gitu ya. Di sini ada waktu, menit atau hari. Aktivitasnya apa aja di sini bisa kelihatan ya. Pelanggan memesan produk, kemudian pegawai mencatat pesanan. Ini dianggap waktu yang dihabiskan dalam satu hari. Kemudian proses produksi, leburan itu 30 menit, percetakan, pembubutan, pewarnaan, pengemasan. Di total kurang lebih ini satu hari gitu ya. Untuk apa secara untuk dihitung secara harian gitu karena kadang-kadang kita kalau ke klien kan kita tidak mungkin bilang oh ini akan selesai dalam apa proses yang ada di internal kita tuh 3 jam misalnya kita biasanya tidak akan melakukan itu karena biasanya akan kita sebutkan untuk apa ya
menjadi waktu buffer kita juga supaya ketika ada error itu bisa tercover dengan waktu yang kita kasih buffernya, gitu ya. Kemudian gudang ini menunggu setengah hari, transportasi untuk pemindahan setengah hari, nah penyampaian uh, pesanan ke pelanggan itu totalnya di 3 hari. Jadi teman-teman bisa buat mapping seperti ini jika nanti mungkin ada teman-teman yang memang diharuskan untuk apa ya, membuat journey pelanggannya gitu. Jadi pelanggan kemudian dilihat di internal kita secara operasi itu seperti apa. Nanti ini yang lebih rumit soal pemetaan aliran nilai yang tadi ya, value stream. Bagaimana misalnya uh, nilai apa saja yang kita dapatkan. Misalnya ini ada entitas masing-masing ya, ada customer, ada supplier, ada receiving, di sini ada proses produksinya, ada milling, welding, painting. Ini uh, bisa dikatakan kita fokus ke ini apa ya, proses produksi itu macam-macam, yang di sini mungkin apa ya, bisa 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 sifatnya HP gitu ya, atau apa, otomotif gitu. Jadi biasa akan dapat aliran nilai misalnya dari customer, kita dapat nilai apa sih, itu market forecast kita dapat dari customer, apa kira-kira dari customer itu akan mau beli apa dan berapa dan segala macam. Nah itu akan masuk ke tim produksi. Di sini ada produksi kontrol. Nah kita membuat perencanaan produksi tahunan gitu ya, namanya annual production plan. Kemudian kita akan tentukan pengirimannya berapa, apa secara mingguan itu berapa kali, kemudian pengiriman hariannya berapa kali gitu ya. Ini biasa kita akan coba petakan gitu ya. Misalnya kita udah ngasih tahu supplier, supplier kita tolong schedule plan-nya bagaimana gitu ya. Kemudian dikirimkan, diterima, ini ada waktunya di sini kelihatan 5 hari. Kemudian dari milling nih, jadi total 5 hari itu 5 hari, 10 hari, 15 hari, 8 hari, 30 hari itu apa saja yang dilakukan itu terlihat gitu. Jadi uh, ini spesifik banget ketika ada proses perencanaan. Nanti teman-teman bisa, mungkin kalau teman-teman ada yang bisa ke pabrik, kemudian bisa masuk ke level perencanaan pabrik gitu ya. Teman-teman akan belajar soal pemetaan aliran nilai. Kemudian desain proses jasa, jadi secara jadi kalau desain proses yang tadi mungkin lebih ke manufaktur banget gitu ya. Kita akan bicara soal jasa itu di mana untuk jasa itu desain prosesnya itu adalah ada kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan interaksi dan kustomisasi. Jadi misalnya contoh ya teman-teman ke restoran gitu ya, teman-teman dengan customer yang lain itu mungkin beda pesanannya gitu ya, atau beda pengen di treatment seperti apa gitu ya. Apa harapan teman-teman ketika masuk ke restoran itu, apakah pengen makan enak atau pengen di apa punya hospitality yang bagus tuh si apa para pelayannya, waiter waitressnya gitu ya. Kemudian juga uh, ketika kita terlalu mengenali, ini disebut menjadi malapetaka ketika kita sangat mencoba untuk memenuhi keinginan pelanggan yang unik-unik gitu ya. Nah, untuk itu sebuah manajer harus bisa setting ekspektasi. Terutama biasa kalau misalnya restoran tuh punya restoran manager, misalnya gerai gitu ya, misalnya gerai minuman itu biasa punya apa, manajer atau supervisor yang supaya mereka bisa men-setting ekspektasi, mendesain prosesnya supaya uh, proses yang ada di toko itu sudah cukup untuk para pelanggan-pelanggan ini, meskipun pelanggan-pelanggan ini sifatnya uh, beda, orangnya beda-beda gitu ya, macam-macam. Nah, ada dua kuncinya untuk proses jasa, yaitu desain tata letak, mulai dari ini macam hal ya, kayak toko acara, restoran, dan perbankan itu kan sistemnya sistem jasa gitu ya. Nah, ini desain tata letaknya harus disetting sedemikian rupa sehingga pelanggan itu mudah, pelanggan itu ekspektasinya bisa kita penuhi. Kemudian juga sumber daya manusianya, karena jasa itu biasa deliver oleh manusia ya. Yang teman-teman tahu ada chef, untuk di restoran itu ada chef, ada asisten chefnya, ada cooker dan segala macam. Ada di bagian depannya ada uh, apa waiter, terus ada yang menerima tamu di depan dan segala macam. Untuk perbankan misalnya ada satpam, ada teller, ada customer service gitu ya. Nah, itu bagaimana itu penting banget supaya proses jasanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian teknologi dalam jasa, ini memilih peralatan yang terbaik, memahami industri secara spesifik. Nah, pertimbangan yang harus dilakukan itu adalah nih ya, ya sebenarnya teknologi itu pasti ada biayanya,
Cuma dengan teknologi yang kita aplikasikan itu apakah membawa benefit yang besar atau tidak, itu bisa dilihat. Kita harus pertimbangkan akun biayanya, kualitas, kapasitas, dan fleksibilitas dari teknologinya. Apakah uh, applicable untuk semua gerai misalnya, ataukah butuh edukasi dan segala macam, itu teman-teman bisa lihat lagi. Kemudian juga teknologi modern memungkinkan manajer operasi untuk meluaskan cakupan mereka. Yang biasanya mungkin dengan teknologi yang ada dulu, misalnya restoran manager tuh harus laporan ke regional gitu ya, karena regionalnya biasa keliling gitu ya ngecek. Gitu. Karena teman-teman punya teknologi mungkin Zoom atau video call dan segala macam bisa digunakan sehingga mengurangi mobilitas regional manager tadi untuk keliling misalnya. Jadi eh, dengan teknologi itu diharapkan punya fleksibilitas dan punya apa ya eh, apa penggunaan biaya yang lebih rendah gitu. Ya. Sebagaimana terlihat perkembangan yang sangat cepat teknologi dari manufaktur, ini juga terjadi di jasa gitu ya. Contohnya ini mungkin peralatan diagnosa elektronik di bengkel mobil gitu. Mungkin teman-teman uh, uh, untuk sebagai informasi di bengkel mobil itu mereka biasa ada alat untuk ngecek dari sistem kita gitu ya. Kalau zaman dulu kan mungkin belum ada hal-hal seperti itu di mana segala sesuatunya masih dicek manual gitu ya. Oh, apakah yang rusak bagian mobil yang sebelah mana dulu mungkin belum tahu gitu. Tapi dengan adanya peralatan diagnosa elektronik yang baru ini uh, jadi lebih mudah gitu. Oh, ketika dicek, oh ternyata ada masalah di sini dan di sini, tanpa harus mengecek langsung apa parts mana atau bagian mana yang rusak. Gitu ya. Dan juga ada nih peralatan pengujian darah dan urin di rumah sakit yang sudah canggih gitu ya. Tidak perlu menunggu hasil lab yang begitu lama, sekarang sudah ada sistem komputerisasi yang bisa melihat hasil pengujian darah itu seperti apa. Kemudian sistem keamanan yang canggih nih ya. Mungkin teman-teman ini mungkin dipakai buat orang yang sering berpergian ke luar negeri dan cross border atau melewati batas negara tertentu. Biasa ada scanner retina, dilihat apakah retinanya sesuai dengan apa yang sudah di uh, record atau sudah ada histori yang tersimpan di paspor misalnya. Biasa seperti itu. Kemudian penyelesaian ulang proses. Di sini mungkin saya bahas langsung soal bisnis proses engineering ya. Jadi bagaimana inovasi bisnis dan strategi itu uh, harus juga memikirkan sisi operasinya gitu. Jangan inovasi bisnis misalnya berubah dari jualan makanan jadi jualan minuman, itu adalah dua hal yang berbeda. Bagaimana secara operasi itu harus di engineer juga atau ditata ulang, didesain ulang prosesnya gitu ya. Kemudian ini metode pengawasan lokasi alternatif. Kita masuk ke lokasi ya teman-teman. Untuk proses nanti mungkin teman-teman ada yang mau bertanya boleh di akhir sesi kita coba bahas soal proses gitu ya. Nah, kita akan masuk ke lokasi di mana gimana cara kita memilih lokasi yang terbaik atau mengevaluasi lokasi mana yang terbaik gitu ya. Ini menekankan tujuan pada proses identifikasi biaya yang sulit dievaluasi gitu ya. Jadi faktor rating itu jadi kita bikin rating ya teman-teman. Rating itu berarti memberi bobot gitu ya. Bagaimana kita daftarkan dulu faktornya apa saja. Misalnya ada 3 atau 4 lokasi gitu ya. Kita kenapa pilih A, kenapa pilih B, kenapa pilih C, kenapa pilih D. Kemudian faktor-faktor itu akan dikasih skala gitu ya. Dari 1 sampai 100. Ini biasanya membutuhkan 2 atau 3 orang lebih untuk ini ya namanya brainstorm atau berpikir bersama-sama kira-kira angka poin poin per poin plus atau poin minus per lokasi itu apa, kemudian dibeli skalanya. Secara teknis nanti sebenarnya nanti teman-teman bisa cek uh, kita akan mengalihkan bobot setiap faktor dan menentukan jumlah total untuk setiap lokasi. Jadi dengan lokasi dengan jumlah total yang paling besar biasanya itu yang akan dipilih gitu ya. Kemudian juga ini namanya titik impas atau locational break even analysis di mana membuat perbandingan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dan berproduksi tentunya berbeda karena dilakukan di lokasi yang berbeda juga gitu ya. Jadi perusahaan akan membandingkan biaya antara lokasi mana yang paling murah dibandingkan dengan kapasitas produksinya dia gitu. Nah, ada 3 tahap titik impas yaitu adalah biaya tetap dan biaya variabel. Harus ditentukan dulu. Kemudian biaya itu uh, biasa dibuat satu garis vertikal horizontal. Itu lokasinya di mana. Kemudian akan dilihat di grafiknya gitu ya. Pilih lokasi dengan total yang paling rendah untuk setiap
volume produksi yang diinginkan. Karena yang paling rendah itu tadi adalah biaya gitu ya. Nah, ini contoh metode pusat gravity atau center of gravity di mana kita akan mencari jarak yang efisien dari segi perpindahan barang atau jasa. Akan dilihat uh, titik mana ini ada pusat gravitasinya. Nah, diharapkan saya dari toko E, F, D, G, sorry, D, E, F, G ini dilihat, oh ternyata pusat gravitasinya di sini gitu ya. Jadi kita harus kurang lebih nantinya akan mencari lokasi di mana. Nah, biasa untuk koordinasi pusat gravitasi ini akan dilihat dari uh, koordinat lokasi yang X dan Y misalnya gitu ya. Jadi 130,130 gitu ya. Kemudian akan dikalikan dengan jumlah barang yang akan dipindahkan dari lokasi itu. Yang lanjut untuk evaluasi lokasi alternatif di sini ada ini hitungan juga ya teman-teman. Mungkin nanti kalau kita ada waktu lebih atau kita penasaran dengan metode-metode penghitungan lokasi ini, kita bisa bahas juga. Ini yang paling sering digunakan adalah metode transportasi atau transportation method. Itu dilihat dari biaya transport, gitu ya. Jadi misalnya uh, ada 3 jenis pendekatan, gitu ya. Pertama adalah sudut barat laut, jadi northwest corner rule ini biasa dilihat ya sudah dari barat laut itu kan berarti utara ya, northwest sebelah kiri atas. Nah, dilihat, oke, kita akan taruh uh, permintaan dan supply-nya di bagian sana, gitu ya. Kemudian ada biaya terendah, dilihat biaya mana yang rendah, dihitung dulu itu lebih manual. Kemudian ada metode aproksimasi atau Vogel. Nah, ini yang paling sering digunakan yang C ini ya. Nanti mungkin kalau ada tambahan waktu kita akan bahas juga bagaimana cara menghitungnya karena memang cukup rumit, tapi sebenarnya secara logika saya pengen ngasih tahu aja ada beberapa pendekatan gitu ya. Jadi kalau sudut barat laut itu kan dimulai dihitung dari sini, misalnya Jakarta Cirebon, sini kelihatan ya untuk ini adalah eh, kapasitas supply. Jadi ini supply-nya yang di bagian hijau, yang di bagian putih ini adalah biayanya. Jadi misalnya Jakarta Cirebon itu biayanya 8. Di sini mungkin ada satuan-satuan tertentu yang nanti bisa kita cek. Kemudian Jakarta Bandung itu 4, Jakarta Sukabumi itu 7, Bekasi Cirebon itu 24, Bekasi Bandung itu 15, Bekasi Sukabumi itu 16, kemudian Tangerang Cirebon itu 16, Tangerang Bandung 9, Tangerang Sukabumi itu 24. Jadi uh, ini adalah jawaban menggunakan metode biaya terendah gitu ya. Jadi akan ini sebelumnya nggak akan ada isinya nih teman-teman. Jadi yang ada itu cuma yang biru ini sama yang bagian hijau di sini. Kemudian ini biasa memang sudah diketahui untuk soalnya. Jadi yang bagian putih ini. Nah biasa yang hijau ini belum diketahui nih apakah kita mau menaruh misalnya nih ya. Ada permintaan demand 72 di Bandung gitu ya. Kita punya pabrik di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Nah, Jakarta, Bekasi, Tangerang itu punya kapasitas seperti ini. Jakarta punya 56, Bekasi punya 82, Tangerang punya 77. Ini kemampuan mereka untuk produksi gitu ya. Nah, sebenarnya tujuan dari metode transportasi ini mau menentukan ini 72 ini, itu kita mau taruh di mana? Apakah di Tangerang, apakah di Jakarta, apakah di Bekasi gitu ya. Nah, sama kayak yang kasus Cirebon itu ya. Tujuannya Cirebon, kita punya supply masing-masing Jakarta, Bekasi, Tangerang seperti ini. 102 ini karena tidak ada yang Jakarta, Bekasi, Tangerang ini tidak ada yang punya kapasitas sampai 102 sesuai permintaan. Jadi kita mau baginya seperti apa, jumlahnya seperti apa. Nah, pendekatan yang paling apa ya, efisien dan optimal, jadi itu tidak ada waste, itu adalah menggunakan aproksimasi Vogel gitu ya. Jadi mungkin kita akan bahas kalau memang waktu masih memadai. Kita lanjut dulu. Untuk metode pengevaluasian lokasi alternatif sudah selesai, kemudian lanjut ke strategi lokasi jasa. Nah, ini jasa ya, kembali ke jasa. Kita tadi mungkin bahas lebih ke manufaktur. Nah, kalau misalnya di manufaktur itu ya fokusnya ke biaya. Kalau sektor jasa kita bagaimana caranya bisa memaksimalkan pendapatan gitu ya. Jadi bukan hanya lihat biayanya aja, cuma gimana caranya supaya kita bisa dapat pendapatan yang gede gitu ya. Nah, biaya manufaktur cenderung bervariasi. Nah, sedangkan pada jasa lebih apa ya, lokasi itu lebih spesifik gitu ya. Misalnya teman-teman tahu mungkin ada uh, mall gitu ya, mungkin di Jember ada mall ya, saya ada Lipo Mall di sana. Uh, Kenapa Lipo Mall menaruh
mall di sana gitu ya misalnya. Karena sebenarnya secara tiering kota Jember itu masuk ke tier kota 3 atau 4 gitu misalnya. Sedangkan mungkin di tier kota 1 2 banyak mall Lipo yang belum buka di sana gitu ya. Kenapa dia masuk ke tier 3 dan 4? Nah, itu biasanya dilihat karena ternyata pendapatan meskipun itu adanya hanya di tier 3 atau 4 yang dimana biasanya kondisi daya belinya tidak sekuat tier 1 atau 2. Tapi ketika dia naruh lokasinya di tempat yang tepat, itu akan menghasilkan pendapatan yang gede juga gitu. Jadi meskipun biayanya mungkin lebih besar gitu ya, karena mungkin proses pembuatan, pengangkutan bangunan, apa pembuatan bangunan, terus pengangkutan produk-produk itu kan lebih jauh gitu ya. Cuman secara dinilai masih besar dan bisa menutupi biaya-biaya itu tadi. Nah, karena itu lokasi yang spesifik itu penting banget untuk jasa gitu ya. Jadi kita akan membuat lokasi untuk jasa, fokusnya ke pendapatannya. Jadi kalau biaya itu mungkin besar, tapi yakinlah kalau jasa itu punya pendapatan yang besar juga gitu. Jadi perusahaan jasa harus fokus pada penentuan volume bisnis dan pendapatan, bukan kepada biaya seperti manufaktur. Nah, ini ada 8 komponen besar volume dan pendapatan untuk jasa. Biasa dilihat tuh tadi ya, daya beli. Daya beli pada area lokasi itu bagaimana gitu ya. Mungkin uh, meskipun Jember termasuk ke lokasi tier kota 3 dan 4, tapi ternyata daya belinya tinggi misalnya. Kemudian kecocokan pelayanan jasa dengan demografi wilayah konsumen gitu ya. Mungkin uh, di situ mungkin boleh dikoreksi atau enggak gitu ya. Seingat saya Jember uh, salah satu Lipo itu salah satu mall yang cukup awal-awal gitu ya yang ada datang di sana dan ini menjadi apa ya punya apa ya citranya itu adalah pioner gitu dan orang-orang akan berbondong-bondong ke sana mencoba gitu. Kemudian juga persaingan di wilayah tersebut karena tier 3 dan 4 itu mungkin persaingannya belum terlalu ketat akhirnya Lipo masuk ke sana gitu misalnya. Untuk persaingannya bagaimana karena persaingannya belum ada jadi uh, kita belum tahu nih kira-kira nanti akan ada mall baru di Jember mungkin ya semoga apakah itu akan membawa dampak baik atau buruk terhadap persaingan kepada Lipo dan segala macam itu akan dicek lagi gitu ya. Kemudian juga keunikan lokasi perusahaan atau lokasi pesaing dilihat apakah di tempat yang strategis atau mungkin yang tempat yang uh, apa ya misalnya kayak kita ambil contoh lain hotel gitu ya hotel mungkin akan cari wilayah yang uh, ada yang mencari pegunungan ada cari perkotaan nah itu tergantung keunikan lokasinya juga dan target pendapatannya itu tadi. Kemudian mutu fisik fasilitas perusahaan, mutu fisik yang berdekatan letaknya gitu ya. Apakah misalnya dia Lipo Mall bikin di Jember, kemudian dibikin juga di mana misalnya kota yang lokasi mall yang tidak jauh dari situ misalnya dari kecamatan mana ternyata dibikin di kecamatan lain lagi apakah itu efektif atau enggak itu si Lipo Mall harus melakukan pengecekan. Kemudian kebijakan operasi perusahaan udah pasti dan juga mutu dari manajemen akan dilihat juga. Apakah manajemen itu bisa mendeliver visi dan misi jasanya yang baik itu tadi ke bawah. Nah, kita masuk ke sistem informasi geografis. Nah, di sini atau disingkatannya SIG gitu ya, di mana uh, ini adalah sistem yang berisi informasi mengenai kondisi bumi menurut sudut pandang keuangan gitu ya. Nah, ini mungkin saya akan nanti kasih contoh sedikit. Untuk kegunaan SIG sendiri adalah melakukan query dan analisis, kemudian membuat keputusan yang akurat dan memproduksi peta. Query itu maksudnya adalah uh, membuat logika berpikir atau logika data gitu ya. Nanti mungkin teman-teman yang mungkin ada keingintahuan untuk belajar data analisis itu biasa akan akrab sekali dengan namanya query. Okay. Kemudian komponen ECG itu ada sumber daya manusia udah pasti, sistem komputer, di mana yang dibutuhkan pasti cukup canggih gitu ya untuk memproses query data untuk bisa membuat visualisasi dan segala macam. Kemudian selain sistem komputer pastinya data tadi ya. Kemudian juga metodologi atau prosedur, bagaimana cara melihatnya. Tadi metodologinya banyak ya, misalnya pendekatan um, apa menggunakan gravitasi gitu ya, gravitasi lokasi toko dan segala macam. Nah, ini ada 5 tahapan penggunaan ECG, yaitu adalah kita input data dulu. Nah, kemudian kedua manipulasi data. Manipulasi data ini bukan berarti
apa ya, uh, terusnya negatif gitu ya. Tapi manipulasi data ini adalah data-data yang ada ini bagaimana caranya kita uh, uh, produksi sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Bukan manipulasi dalam arti menjelekkan datanya, tapi memanipulasi proses-proses dengan data apa yang kita masukkan gitu ya. Nah, kemudian setelah itu datanya kita lakukan manajemen data, mungkin clustering, membuat cluster gitu ya. Kemudian adalah kembali ke tadi query dan analisis, kita akan bisa tarik datanya misalnya, nanti kita akan buat contoh ini di sini. Kemudian terakhir visualisasi. Nah, yang teman-teman lihat contoh di sini adalah visualisasi curah hujan nih kalau nggak salah. Jadi curah hujan uh, rendah dan tinggi yang ada di lokasi ini, kebetulan saya ambil Jember ya contohnya ya. Mungkin sekarang karena lagi pancaroba ini tidak relevan gitu ya. Cuma ini data-data lama di mana ini adalah hasil akhirnya dari pemetaan curah hujan gitu ya, visualisasi. Nah, ini untuk membuat itu ada prosesnya gitu ya. Bagaimana, kenapa area ini misalnya contohnya Mumbul Sari ya, kecamatan gitu ya. Ini kenapa hanya diambil hampir setengahnya saja yang warna hijau. Nah, itu ada proses tadi tuh input data, manipulasi data itu dalam artian apa ya, mencocokkan dengan kondisi fisik dengan awal misalnya. Oh ternyata waktu ada survei ke sana, Mumbul Sari yang bagian sini memang tidak hujan, tapi di sini hujan. Akhirnya bertambah lagi, ada data yang dimasukkan lagi, kemudian manajemen datanya dibuat. Oke, manajemen data, saya harus mengelompokkan berdasarkan 5 warna ini gitu ya. 5 warna ini merepresentasikan curah hujan yang seperti apa nih dari 1311 sampai dengan 3401. Nah itu ada warnanya masing-masing. Kemudian di query lah. Oke, di query ini adalah tadi, dan misalnya untuk membuat ini dibutuhkan misalnya 10.000 survei, misalnya 10.000 survei untuk di bagian tempat, misalnya di Tanggul uh, daerahnya mungkin lebih besar daripada Ajung nih misalnya. Nah itu dibuat mungkin di sana berapa ratus orang gitu ya, di Ajung mungkin lebih sedikit jumlahnya. Nah masing-masing orang ini atau masing-masing survei ini akan melakukan input data tadi. Nah ketika input data kita tidak mungkin ngecek datanya satu-satu manual gitu ya. Oh di Tanggul di sisi yang bagian koordinat ini curah hujannya warna kuning misalnya, itu kita warnain warna kuning gitu manual satu-satu. Nah SIG ini membantu kita untuk melakukan hal itu. Bagaimana data yang sudah masukkan tadi dilakukan query sesuai dengan apa grouping yang sudah kita buat tadi, yang hijau, jingga, merah, hijau muda, hijau tua gitu ya. Nah, dilakukan query kemudian dianalisis. Oh di daerah sini misalnya ini sumber sumber sari gitu ya, sumber sari hijau muda gitu karena curah hujannya di antara range 2501 sampai 3000. Nah, itu dianalisis kemudian divisualisasikan, data ini dibuatlah seperti ini supaya orang-orang paham. Oh, jadi kalau aku mau nikahan misalnya, nikahan aku kayaknya cari yang daerah kuning gitu atau daerah jingga gitu. Jadi ini datanya mungkin bisa diupdate juga tergantung interval waktunya, seminggu, sehari, 2 hari, 3 hari. Jadi ini sistem informasi geografis. Oh ya, sorry, saya mau nunjukin satu. Mungkin teman-teman nanti akan bisa gunakan juga. Ya, ini dia. Oh, nah ini adalah salah satu bentuk SIG yang user friendly gitu ya. SIG user friendly itu dalam artian saya juga sering menggunakan juga. Misalnya saya mau mapping gudang saya ada di mana saja misalnya gitu ya. Saya ada di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin gitu ya. Nah itu biasa saya akan taruh, uh, teman-teman bisa add layer gitu ya. Ini adalah aplikasi Google My Maps. Jadi teman-teman bisa coba cari di Google seperti ini. Google My Maps. Nah, ini teman-teman bisa buka, kemudian ya teman-teman bisa membuat map, bisa melihat kebutuhan teman-teman ini biasa. Nanti teman-teman bisa mengulik lebih dalam lagi. Data yang dibutuhkan itu biasanya adalah longitude dan longitude gitu ya. Jadi teman-teman mungkin kalau saya jadi sedikit, misalnya teman-teman nyari di Google gitu ya, cara cara tahu longitude-nya bagaimana gitu misalnya. Ya, nah, teman-teman tinggal cari di Google, misalnya saya punya gudang di sini misalnya, ini anggaplah di sini gudang saya bisa. Nah, ini longitude ya. Teman-teman tinggal klik kanan,
oke saya dapat di sini, masukkan ke Maps teman-teman, nanti akan ditandain sebagai gudangnya teman-teman gitu misalnya, atau lokasi yang teman-teman pengen simpan gitu. Nanti untuk analisa lebih lanjut teman-teman bisa cek di sini, kalau yang berbayar seingat saya nanti akan ada apa ya, akan ada bantuannya untuk melakukan proses eh, analisis gitu ya, atau query tadi. Ya, saya lanjut lagi. Nah, kita masuk ke tata ruang, di mana atau tata letak itu adalah keputusan yang penting untuk menentukan efisiensi operasi secara jangka panjang gitu. Jadi jangan sampai misalnya teman-teman adalah owner dari Indomaret gitu, Indomarko gitu ya. Saya naruh gudang di uh, misalnya kalau di sini uh, pulau gitu, Pulau Seribu itu buat apa naruh gudang di sana gitu misalnya. Kalau di Jakarta Pulau Seribu itu kan destinasi wisata gitu. Untuk apa kita naruh gudang di sana? Karena sebenarnya secara volume kita tidak perlu taruh gudang, kita hanya butuh pengiriman dari gudang kita yang terdekat ke sana misalnya. Nah ini tata ruang atau tata letak itu kita biasa akan analisis seperti itu, analisis pendekatannya ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif, gitu ya. Nah, kemudian hal yang perlu dipertimbangkan dalam desain tata letak, pertama adalah utilisasi ruangan, peralatan, dan orang harus lebih tinggi gitu ya. Jangan sampai kita bikin pabrik misalnya 10.000 meter gitu ya, artinya kepake cuma 5.000. Nah, 5.000-nya buat apa lagi gitu ya. Jangan sampai itu tidak diutilisasi. Itu biasanya dinamakan waste gitu ya, atau dinamakan eh, apa ya, limbah gitu, atau tidak sia-sia gitu ya. Kemudian ada aliran informasi barang dan orang yang lebih baik pastinya. Jangan sampai bikin sistem yang ternyata informasi malah mandek, barangnya malah nggak keproses gitu ya, dan orang-orang tidak paham gitu ya. Terus ada modal karyawan yang lebih baik, juga lingkungan kerja yang lebih aman gitu ya. Kemudian ada interaksi dengan pelanggan yang lebih baik juga. Jadi misalnya kayak tadi tuh contoh toko gitu ya, dengan kita pakai pusat gravitasi untuk teori teori dengan peletakan gravitasi tadi, kita akan lebih mudah menjangkau toko yang DEFG tadi gitu. Tipeng kita tidak menggunakan analisis apapun, kita taruh di sembarang tempat, akhirnya menghasilkan sesuatu yang tidak efisien dan tidak efektif. Gitu ya. Kemudian terakhir adalah fleksibilitas, bagaimana terutama di zaman sekarang ini ya, karena segala sesuatu berubah sangat cepat, bagaimana cara kita bisa fleksibel, bisa mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, ini kita akan bahas jenis tata ruang. Ini tata ruang kantor gitu. Ini ada dua tata ruang yang mungkin saya apa ya, yang saya rasakan juga selama pengalaman bekerja gitu ya. Karena saya juga pernah merasakan namanya kubikel ini ya. Jadi tipenya ya satu-satu gitu ya, tidak terbuka. Kita punya sekat gitu ya. Semuanya eh, serba fokus ke apa pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, ini adalah kantor saya yang sekarang, yaitu di Gojek di Pasaraya di Jakarta. Eh, Unik gitu ya. Kalau teman-teman lihat aneh gitu ya, kok ini ada lorong tapi kok kayak jalan aspal gitu ya. Nah, ini banyak apa ya? Ini sebenarnya dua hal yang punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Kalau mungkin teman-teman punya tim customer service gitu mungkin akan lebih baik kita akan taruh di tempat yang tidak diganggu oleh kiri kanannya gitu ya, lebih kubikel seperti ini. Cuma ketika sistemnya adalah kita butuh sesuatu hal-hal atau ide-ide yang kreatif, eksekusi yang cepat. Nah, kebetulan kalau di Goto atau Gojek kita akan mengambil tipe yang open space seperti ini, di mana sifatnya dinamis banget gitu ya. Kita bisa tahu uh, teman-teman tuh kita sedang mengerjakan apa, sedang fokus project apa gitu ya. Nah, ini filosofinya kenapa dibikin jalan seperti jalan dan ada uh, marka jalannya seperti itu, karena kita Gojek gitu ya, kita akan besar di retailing atau otomotif atau uh, apa ojek online gitu ya, atau taksi online. Uh, dengan jalan yang lapang seperti itu, harapannya kita bisa memproses segala sesuatu lebih cepat dan segala perhitungan itu bisa lebih cepat gitu. Kemudian ini tata ruang toko eceran dan wholesale gitu ya. Mungkin teman-teman ini tahu Indomaret, kemudian terlihat berbeda gitu ya. Indomaret susunannya seperti ini, biasa lokasinya lebih luas, mereka akan hire, seingat saya akan minimal punya space itu di sekitar 100 sampai 200 square meter gitu ya. Kemudian ini kelontong gitu ya, barangnya padat gitu ya.
ruang untuk pembeli apa ya bersantai atau sambil membeli barang itu tidak ada gitu ya. Kemudian ini adalah wholesale, kita teman-teman tahu Indogrosir atau Lotte Grosir gitu ya. Nah ini mereka biasanya mereka membuka gudang mereka istilahnya atau gudang gudang sementara mereka untuk eh, apa ber apa berjualan dan juga menyimpan produknya mereka yang bulk itu di atas atau yang masih sifatnya masih dus-dusan gitu ya. Ini kalian bisa lihat mereka nyimpan di atas, sedangkan untuk pembelian yang per piece itu ada di bawah. Ini ke ruang gudang, mungkin ada yang berkesempatan untuk masuk lebih dalam mengenai inventory, bagaimana warehouse management dan segala macam. Ada namanya pallet tracking, ada single stack, ada double stacking gitu ya. Nah ini biasanya uh, pallet ini pallet tracking itu jadi palet-palet yang tadi seperti di Indogrosir atau Lotte Grosir, paletnya akan ditaruh disusun di atas gitu ya. Sifat penyimpanannya akan lebih vertikal. Kemudian sedangkan ada namanya single stack. Nah ini adalah sifatnya lebih ke horizontal gitu. Jadi akan menggunakan area yang sangat luas gitu ya. Nah, double stacking ini untuk penyimpanan yang lebih kecil-kecil. Jadi kayak tadi teman-teman lihat waktu di Indogrosir Lotte Grosir ada pembelian yang di stack per ada sabun stack ke atas, ada shampoo stack ke atas. Nah, itu biasa namanya double stacking. Nah, ini masing-masing punya kegunaan masing-masing ya, berbeda-beda gitu. Jadi tidak ada plus minus. Tapi misalnya kalau teman-teman punya warehouse-nya sebagai warehouse center gitu atau warehouse sentral, nah itu lebih baik penyimpanannya ke atas karena akan menghemat apa space horizontalnya karena space horizontal itu kan berbayar ya. Kalau kita naik numpuk ke atas itu kan kita nggak bayar gitu, nggak bayar kelebihan. Kemudian kenapa juga harus diperlukan penumpukan gudang yang horizontal karena butuh kecepatan gitu ya. Karena kalau mungkin teman-teman stack sampai 5 6 alatnya kan tidak sebanyak itu ya. Mungkin tidak semua warehouse punya misalnya dia punya 10 lajur, dia punya 10 alat gitu nggak juga. Mereka hanya akan punya 2 3 atau 4 di mana alat itu kan dipakai bergantian dan ada waktu tunggu. Nah, sedangkan kalau single stacking gini teman-teman bisa pakai peralatan lebih tradisional dan lebih mudah gitu untuk pengoperasiannya. Kurang lebih begitu, seperti itu gambaran tata ruang tata letaknya untuk gudang. Kemudian ada juga jenis tata ruang lokasi tetap di mana uh, bukan kita mengikuti permintaan, tapi permintaan yang akan datang ke sana istilahnya seperti itu. Jadi seperti karyawan, peralatan akan didatangkan ke lokasi tersebut. Contohnya, misalnya pembuatan galangan kapal gitu ya. Kapal itu kan nggak mungkin kita pindah-pindah tempatnya, pasti akan di tempat yang sama. Misalnya di Surabaya gitu ya. Terus pelabuhan, misalnya pelabuhan nggak mungkin kita pindah tempatnya. Yang ada adalah kapal harus datang ke sana berlabuh gitu ya. Nah ini biasanya akan dicari titik titik lokasi yang tetap. Jadi ketika membuat titik pelabuhan itu tidak sembarangan ya, karena akan dilihat dari keberlangsungan ke mungkin 50-100 tahun lagi tuh pelabuhannya apakah masih bisa digunakan atau enggak gitu. Akan dilihat bagaimana apakah kedalamannya cukup atau tidak, bagaimana pasang air itu sebagaimana apa proses pasang air itu sebagaimana gitu ya. Itu banyak hal. Bandara juga sama kurang lebih ya. Nggak mungkin kita pindahkan bandaranya, tapi orang akan datang ke sana untuk apa uh, melakukan proses tadi itu ya. Kemudian lanjut ke ruang tata ruang berorientasi proses. Nah ini kelebihannya adalah fleksibilitas peralatan dan penugasan tenaga kerja. Kelemahannya pada peralatan yang biasa digunakan kegunaannya umum gitu, tidak spesifik. Nah ini tata ruang sel kerja. Ini menentukan waktu atau laju produksi barang yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Kemudian kita bisa menentukan jumlah operator. Ini contoh, kalau yang A ini adalah materialnya di sini. Ini ada dua orang operator. Dia mengerjakan masing-masing ada 3 lini gitu ya. Nah, tapi dengan kondisi seperti ini, ketika teman-teman butuh menambah orang, teman-teman harus menambah mejanya lagi gitu ya. Nah, berbeda dengan kalau kita bikin U-shape, namanya U-shape. Nah, ini teman-teman bisa membuat interaksi antara 2 operator dan operatornya bisa saling backup gitu. Misalnya dia nggak ada, ini mungkin dengan kondisi apa proses produksi yang lebih rendah, dia bisa tetap diproses gitu, tidak tidak mandek gitu ya. Atau mungkin
Kalau misalnya operatornya menambah, operator itu bisa ditaruh di satu tempat gitu ya. Misalnya di sini kan masih ada space gitu, di sini masih ada space. Kemudian yang kedua ini ada line. Nah, kalau dilihat ini kan nggak efisien ya, bingung. Ini satu ini ngerjain dua, satu dua tiga ini, atau ini ngerjain satu dua. Nah, akan saling menumpuk gitu ya. Akhirnya dibikin U shape juga, ini mungkin nggak full, tapi dengan kondisi uh, kita bisa melakukan pengurangan operator karena ternyata ada operator yang tidak efisien gitu, tidak memegang lininya masing-masing. Kemudian juga ada tata ruang berorientasi produk. Nah, keuntungannya adalah biaya variabel rendah, penanganannya juga lebih rendah. Ini kurang lebih sama kayak tadi ya, pendekatan uh, apa fokus tadi ya, mengurangi persediaan barang jadi setengah jadi. Nah, ini setengah jadinya kan bukan barang yang siap dijual gitu ya. Jadi kalau kita bisa mengurangi persediaannya akan lebih baik. Kemudian ada proses pelatihan dan pengawasan yang lebih mudah. Kemudian hasil keluaran produksi lebih cepat. Kelemahannya dibutuhkan volume yang tinggi karena modalnya gede. Jadi kalau teman-teman orientasi kepada produk katanya manufaktur gitu harus fokus kepada volume penjualan yang tinggi gitu ya. Atau bisa dibilang volume penjualan yang kacangan gitu ya. Sehingga modalnya itu bisa bisa apa ya segera balik gitu karena modalnya besar yang dikeluarkan. Kemudian ada pekerjaan yang harus berhenti pada setiap titik sehingga lini lain juga terganggu gitu ya. Ya tadi ya misalnya ada yang nggak masuk, dia harus menggantikan. Nah lini lain itu harus terhenti dulu. Nah itu biasa akan ada perlambatan, akan ada pengurangan gitu ya dari output produksinya. Kemudian ada fleksibilitas yang kurang saat mengenai beragam produk dan tingkat produksi yang berbeda. Ini sama ya tadi misalnya produknya hanya A, dia bikin produk B itu dia harus berubah semuanya gitu ya. Nah kita masuk ini ya sudah setengah lima, mungkin teman-teman sedikit ya ada mini tas dari saya. Kelompoknya kurang lebih sama seperti kemarin. Sorry, sebelum ini ada yang mau bertanya mungkin soal tadi soal proses lokasi dan tata letak teman-teman. Oke, ya sorry. Jadi teman-teman bagi lima kelompok seperti sebelumnya, mungkin waktu diskusinya ya anggaplah 30 menit gitu ya karena mungkin untuk mencari contohnya cukup rumit dan juga butuh dijelaskan gitu ya. Nah, waktu presentasi sama 5 menit. Saya akan open sampai jam 5. Teman-teman boleh apa bergabung dengan grupnya mungkin tadi ya, seperti minggu lalu mungkin WhatsApp call bareng-bareng diskusikan cari contoh perusahaan dengan fokus proses repetitif produk dan kemudian customization massal. Kemudian untuk ya kelompok 5 boleh cari beberapa contoh aplikasi teknologi dalam jasa ya. Dari sini jelaskah teman-teman? Oke, jelas ya. Terima kasih konfirmasinya. Teman-teman mungkin boleh diskusi dulu dengan teman-temannya. Mungkin kalau tidak sempat waktu untuk presentasi ketika jam 5 selesai, nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Cuman ini saya tunggu sampai mungkin teman-teman ada yang bisa mengerjakan lebih cepat, jadi presentasi boleh lebih cepat. Jadi minggu depan tidak perlu presentasi lagi, boleh juga. Oke, silakan teman-teman berproses dulu dengan teman-teman yang lainnya ya. Ya, kalau ada pertanyaan boleh di chat atau boleh buka mic-nya untuk ngobrol. Ya, terima kasih.
Ya, sudah 455. Dari teman-teman ada yang mau presentasi duluan mungkin? Kelompok satu, dua, tiga, empat, lima. Ada yang mau duluan, silakan. Ada yang sudah mau, silakan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang sudah siap atau masih diskusi? Belum, teman-teman? Bagaimana? Pak izin share screen. Ah, silakan. Silakan. Dari kelompok satu ya, Elsa? Iya, apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman. Saya dari kelompok satu, Elsa Surya Agustin, dan anggota kelompok saya yaitu Indra Permana Ramadan, Galuh Reviko Satya Kirana, Ihya Ulumuddin, dan Nurmita Upi Lestari. Perusahaan yang fokus pada proses adalah perusahaan yang mengutamakan efisiensi, perbaikan, berkelanjutan, dan peningkatan prosedur operasional untuk mencapai tujuan mereka. Mereka menekankan betapa pentingnya melakukan pekerjaan dengan cara yang tepat dan efektif. Contohnya adalah
Toyota, perusahaan otomotif Jepang. Toyota dikenal karena pendekatan produksi mereka yang terkenal sebagai Toyota Production System atau TPS atau Lean Manufacturing. Mereka sangat fokus pada efisiensi dalam setiap langkah proses produksi mereka. Beberapa prinsip TPS termasuk eliminasi pemborosan, peningkatan berkelanjutan, dan keterlibatan karyawan dalam mencari cara-cara untuk meningkatkan proses. Dengan fokus pada proses ini, Toyota telah berhasil mencapai reputasi sebagai salah satu produsen mobil terkemuka di dunia. Dan seperti yang sudah saya share screenkan itu adalah proses pembuatan eh, produksi mobil di Toyota. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin dari teman-teman dulu yang lain bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanya? Oke, kalau tidak ada mungkin boleh diakhiri dulu. Silakan Elsa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mungkin mau menyanggah sedikit ya. Jadi uh, mungkin teman-teman ada mungkin saya baru nangkep nih, teman-teman mungkin nangkepnya untuk yang fokus proses ini memang agak sulit karena memang sebenarnya bahasa karena di bahasa Indonesia kan gitu ya, tapi bahasa Indonesia adalah proses fokus gitu. Jadi bukan uh, memang dia fokus. Jadi Toyota mungkin dijelaskan oleh tim kelompok satu gitu, Elsa terutama adalah dia pasti fokus ke prosesnya. Cuman secara general sebenarnya Toyota itu fokus kepada produk sebenarnya. Jadi dia melihat bagaimana dia bisa deliver si barangnya itu. Mungkin meskipun jadi uh, dalam membuat uh, mobil itu tadi dia fokus kepada proses yang dia sebut tadi Toyota Total Production segala macam itu ya. Nah itu dia membuat sebuah proses di mana uh, segala sesuatu bisa berjalan lebih lean. Lean itu tadi masuk ke repetitif yang tadi sebenarnya dia. Jadi kalau teman-teman lihat orang-orang yang tadi di gambarnya Elsa itu adalah mungkin nggak tahu lagi yang melakukan apa ya penempelan plat atau penempelan karet dan segala macam. Dan itu dia akan melakukan ke singkat saya itu Toyota itu sehari bisa dia tiap 1,5 menit atau 2 menit itu akan menghasilkan satu mobil. Anggaplah dia bekerja 8 jam. Ya anggaplah ada 24 mobil satu lini gitu ya. Jadi ada 240 mobil sehari gitu ya di satu lini misalnya. Jadi orang itu akan hanya melakukan proses yang repetitif tadi tuh karena dia sudah diatur sedemikian rupa supaya orang ini khusus ngerjain apa, orang yang selanjutnya khusus ngerjain apa gitu ya. Jadi dalam hal ini mungkin saya ingin menyanggah sedikit untuk contohnya mungkin belum tepat, tapi yang ingin saya jelaskan kembali adalah fokus proses itu adalah uh, mungkin teman-teman bisa mencari contohnya seperti sepatu custom gitu misalnya atau uh, sepatu yang sifatnya seasonal tertentu misalnya teman-teman tahu Kompas gitu ya. Kompas dia bekerja sama dengan apa misalnya lucu-lucu tuh dia saya lupa mungkin dengan produk-produk Mayora misalnya dengan Beng Beng gitu ya dia bikin sepatu yang warnanya merah kuning dan coklat gitu misalnya nah itu mereka fokus kepada itu bisa dikatakan fokus kepada proses karena uh, dari sisi produksi kuantitasnya nggak banyak gitu ya. Dia bikin mungkin hanya 1.000 limited edition gitu ya, all size misalnya. Jadi 1.000 dia bikin size berapa. Nanti kalau dia bekerja sama lagi dengan misalnya produk mayor yang lain, misalnya mineral gitu ya, dia bikinnya biru, putih, apa tuh ya, biru, putih, merah juga gitu ya. Nah itu mungkin dia harus mengubah prosesnya lagi. Nah makanya dia disebutkan uh, fokus kepada proses gitu karena jumlah yang dikeluarkan tidak banyak tapi variasinya banyak gitu.
Jadi untuk fokus proses sebenarnya contohnya mengarah ke sana, ke sifatnya yang bisa banyak variasi tapi jumlahnya sedikit. Nah, itu yang mungkin lebih ke fokus proses. Paling dari saya itu aja. Untuk teman-teman yang lain ada yang mau presentasi, terima kasih. Tapi ya kelompok satu sudah mau duluan. Mungkin nanti ke depannya kita bisa ini maksud saya hal-hal seperti ini nggak apa-apa ya. Maksudnya teman-teman udah berani presentasi, ngobrol gitu, mengutarakan pendapat, apa, memberitahu research teman-teman, mungkin cari di internet dan segala macam. Eh, jadi kalau memang ternyata ada sambungan, kita harus bareng-bareng nih ngobrol. Terima kasih kelompok satu dan Elsa. Dari teman-teman lain silakan ada yang mau presentasi. Kak, izin masuk. Ya, silakan Dinda. Monggo. Apakah sudah terlihat, Pak? Belum. Sudah, tapi yang dilihat explore-nya ya, explore-nya ya. Sudah, Pak. Ya, sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nausa dari kelompok 3 dan berikut nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama Siti Putri Diana, Muhammad Alfianur Salsabil, Putri Nabila Huwaida, Dinda Nausa Kusumawardani, dan Muhammad Faiz Aizat. Dari diskusi kelompok kami, perusahaan dengan fokus produk, kelompok kami memutuskan untuk memilih Indofood karena fokus utama Indofood adalah memenuhi berbagai kebutuhan makanan dan minuman konsumen. Indonesia dengan beragam produk berkualitas. Produk-produk mereka mencakup banyak kategori makanan dan minuman sehingga memungkinkan mereka untuk meraih pangsa yang luas di Indonesia dan di luar negeri. Produk-produk dari Indofood sendiri sangat populer. Contohnya mie instan, mie instan, Popmi, Citato, teh botol sosro, dan banyak lagi. Selain itu, PT Indofood juga terlibat dalam produksi dan distribusi produk bahan makanan seperti tepung terigu, minyak kelapa sawit, dan produk-produk kemasan lainnya yang digunakan dalam industri makanan. Mereka juga memiliki bisnis yang terlibat dalam produksi bahan baku seperti gandum dan kelapa sawit. Pada gambar yang saya share tersebut merupakan contoh-contoh produk Indofood yang sangat terkenal. Sekian dari kelompok saya, apakah ada yang ditanyakan? Silakan teman-teman ada yang mau bertanya mungkin. Baik, sepertinya tidak ada, Pak. Saya akhiri ya. Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak, izin mau Ya, mempresentasikan. ya silakan Siva. Ya, bentar ya, Pak. Ya, terima kasih kelompok tiga. Siva. Kelompok empat ya. Apakah terlihat? Sebentar, ini harus di mungkin tadi
Yang punya Dinda mungkin bisa di stop dulu ya. Oke, ya silakan tadi kelompok keempat Baik, ya. baik Pak, bentar. Halo, Iya Syifa? Pak, iya Oh, iya, terputus bentar. Apa yang ya. itu Pak, nge-lag Pak, banyak pesan. Oh iya, oke. Mana ini? Apakah terlihat? Ya, Ya, sudah. Silakan. baik. Di sini saya akan mempresentasikan di kelompok 4. Yang pertama ada saya, yaitu Sifa Syarifah Nura Simiadi dari golongan A. Lalu ada Samita Yasmin, lalu ada Muhammad Herianto, lalu ada Ayu Eka Ciptasari, dan selanjutnya yang terakhir Nurul Komahya. Nah, di sini saya mempresentasikan apa itu tentang proses produksi yang berfokus pada perusahaan di kustomisasi massal. Nah, di sini proses produksinya itu yaitu di kustomisasi massal yang dimana perusahaan itu mempunyai produk atau layanan yang disesuaikan dengan individual, lalu kebutuhannya itu dibuat menjadi meluas ke masyarakat, sehingga kustomi massal ini di perusahaan mengandalkan teknik produksi massal. Dan di sini ada beberapa apa? Ya, sebentar ya. Ya, ya silakan lanjutkan, Syifa. Baik, Pak. Nah, di sini merupakan cara mengerahkan kustomisasi massal secara konsep. Yang pertama itu ada fokus berulang. Maksudnya kan pasti kita kalau misalkan mau produksi massal, ada produksi berulang di beberapa tahap atau beberapa pekan. Sehingga produksi berulang ini mengawali dari mass customization, lalu bercabang ke arah fokus pada proses dan fokus pada produk. Nah, di sini fokus konten massal itu sering dilakukan dan cukup umum dilakukan di perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai keinginan, dan keinginan produk ini kan setiap produksi ada bermacam varian, tergantung pelanggan yang diinginkan, keinginan pelanggan itu. Sehingga produksi tersebut disebabkan oleh motivator atau tekniknya yang misalkan biayanya itu lebih rendah, namun standarnya itu lebih tinggi, sehingga biayanya untuk cost-nya itu lebih murah, namun mendapatkan keuntungan lebih tinggi. Nah, di sini ada contoh-contoh yang produksi massal itu ada mobil, lalu selanjutnya ada fitur atau desain, misalkan baju atau semacamnya. Lalu di sini yang paling kita cukup sering kita temui itu pasti baju, makanan, dan minuman. Itu pasangan kita kita sering temui. Dan terkadang smartphone atau media-media elektronik juga semacamnya. Nah, di sini tuh ada manfaat yang di kustomisasi massal itu yang dilakukan. Kenapa kok sering dilakukan di masyarakat atau di perusahaan-perusahaan besar? Karena yang pertama perusahaan sendiri itu bisa menawarkan produk. Menawarkan produk itu maksudnya kan perusahaan mempunyai fasilitas proses produksi, intinya pabrik. Namun selera masyarakat kan setiap bulan tuh kadang berbeda. Nah, si produksi itu bisa membangun interaksi langsung dengan pabriknya untuk mengubah sedikit produknya atau mengubah selera produk tersebut sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga laris terjual.
Lalu di sini ada customi massal yang meningkat secara volatilitas. Maksudnya dalam arti itu kebutuhan selera konsumen itu kan berubah ya, seperti yang tadi saya bilang. Nah, karena kita juga harus mempertahankan suatu produk tersebut, jadi citra dari produk tersebut itu bisa kita amankan meskipun kita mengubah atau memodifikasi produk yang kita buat. Jadi sesuai dengan kegunaan, citra produk, dan penjualan atau pemasaran. Lalu di sini pelanggan mengetahui kebutuhan secara spesifik. Maksudnya kita setelah kita kolaborasi dengan media seperti apa namanya, media media untuk mengetahui selera, maksudnya mengetahui selera masyarakat, kita itu bisa tahu mereka tuh inginnya seperti apa dan apa yang harus kita introspeksi diri untuk mengubah produk tersebut. Lalu selanjutnya itu perusahaan bisa membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Ya seperti hal yang tadi, karena kita harus komunikasi dengan pelanggan dan kita juga harus menggait pelanggan tersebut, kita menyediakan produk itu sesuai kebutuhan dan seleranya. Kalau kita tidak diimbangi dengan itu, kualitas dari bahan meskipun bagus tapi tidak sesuai dengan selera atau kebutuhan, maka dampak yang terjadi itu kepuasan dari kepuasan dari konsumen yang setelah membeli produk tidak akan membeli lagi atau repurchase dari pembelian produk, sehingga meskipun kita produk massal yang kedua atau yang ketiga, produk tersebut bisa dapat tidak dibeli lagi. Itu pasangan dari saya. Sekian, wassalam. Apakah ada pertanyaan? Ya, gimana teman-teman? Ada pertanyaan yang lain? Cukup clear ya? Karena sudah mau maghrib juga, Pak. Udah mau sholat Ya, maghrib. oke. Ya, terima kasih Siva dan kelompok 4 ya tadi ya. Sip. Ya, mungkin kita ada 2 kelompok lagi ya. 2 dan 5 mungkin kita akan schedule untuk minggu depan gitu ya. Sorry, habis kalian UTS ya. Oke, habis ini kalian teman-teman UTS. Dari saya clear ya teman-teman untuk eh, apa pendekatan-pendekatan yang ada, terutama tadi ya strategi prosesnya seperti apa, terus letak dan lokasinya seperti apa. Harapannya hal ini bisa digunakan juga sebenarnya buat kehidupan teman-teman sehari-hari gitu ya. Misalnya nanti menentukan kosan teman-teman gitu ya, tempat kerja di mana, berapa biaya yang harus ditempuh kalau di sini, di sana, ada berapa lokasi. Jadi hal-hal yang praktikal itu juga sebenarnya bisa kita hal-hal yang sifatnya teoritis ini bisa kita praktekkan juga secara praktikal gitu di kehidupan sehari-hari. Paling dari saya itu, saya rasa nggak ada pertanyaan lagi teman-teman ya. Paling kita ketemu di 2 minggu lagi. Semoga good luck untuk UTS-nya mungkin minggu depan. Harapannya bisa aman semua. Nanti kita akan lanjut di pertemuan setelah UTS. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Sebentar, saya izin screenshot dulu. Ya, oke, dari saya cukup. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck buat UTS. Terima kasih.